Kesempatan yang singkat ini, kalau saya tanya tadi, Dinda itu berapa lama? 10 apa 15? Terserah. Berarti 2 jam kita bikin. Saya mau bercerita tentang soal kerakusan. Ini bercerita tentang diri sendiri. Dan bercerita tentang diri kita. Seorang tokoh sufi namanya Jalaluddin. Nasruddin Afandi. Suatu ketika dia meminjam panci kepada tetangganya. Dia bilang, "Ibu, saya pinjam pancinya, mau memasak sop di rumah." Ragu-ragu sebenarnya ibu ini meminjamkan, jangan-jangan nanti tak dibalikin ini panci. Tapi karena minta tolonglah Nasruddin ini, dipinjamkanlah panci ini. Setelah dipakai, besoknya dibalikkan sama Nasruddin, dipulangkan, dikembalikan, tapi ditaruhnya satu panci lebih kecil di dalamnya. Lantas dia kata, "Assalamualaikum." Waalaikumsalam. "Ibu, ini saya kembalikan pancinya." Aku pun heran, ini pancinya bisa beranak begini satu. Wah, hebat sekali kau Nasruddin. Bagaimana caranya kau bikin bisa beranak begini? Itulah, begitu selesai ku pakai, tahu-tahu ku tengok ada anaknya satu. Jadi buat ibu lah ini anaknya ini. Wah, si ibu ini pun senang kali dia. Kalau begitu kapan lagi kau Nasruddin mau pinjam panci? Minggu depan aku mau pinjam lagi, Bu. Minggu depan datang, "Assalamualaikum." Waalaikumsalam. Mau pinjam panci kau Nasruddin? Iya, aku mau pinjam panci. Yang besar apa yang kecil? Yang besar lah. Begitu dipinjam lagi, mau dibalikin, anaknya ada 2. Ditaruhnya yang agak kecil dikit lagi. Si ibu ini pun heran, wah hebat sekali Nasruddin. Kemarin kau beranak 1, sekarang 2 anaknya. Bagaimana kau bikin ini? Aku pun heran. Kok bisa pancinya beranak sekarang 2? 3 kali dipinjam, 3 kali beranak sampai kecil-kecil. Kan kalau belanja panci ibu-ibu ke pasar itu kan Pak, ada besar, ya Ustadz ya. Kecil lagi, beranak pinak. Begitu minggu depan, tak datang Nasruddin mau minjam ini lagi. Ibu ini yang datang. Nasruddin, kenapa kau tak datang lagi minjam panci itu? Aku ini sudah mulai agak bosan Bu masak ini nih. Enggak apa-apa lah. Pinjam lagi. Yang mana aja kau mau, pinjamlah. Ya sudahlah kalau gitu ku pinjam 1 lagi. Dipinjamlah. Ditunggu sama si ibu ini. Tak datang. Wah kenapa Nasruddin tak mengalihkan panciku. Udah lama diambilnya pula ini. 2 hari, 3 hari, seminggu. Tak datang-datang dia. Begitu dia datang dengan wajah yang sedih. Kenapa kau Nasruddin? Wajah kau sampai mengkerut sedih begitu. Inilah Bu yang saya sedihkan itu. Makanya seminggu ini aku tak datang mengembalikan ini. Karena ini ada musibah. Musibah apa? Ini panci ibu kemarin loncat dia, banting-banting, guling-guling di rumah saya. Sampai benjol begini nih. Sampai enggak karu-karuan bentuknya. Makanya dengan kondisi panci yang macam ini, malu aku mengembalikannya ke ibu. Apa kata si ibu ini? Manalah mungkin panci bisa loncat-loncat Nasruddin, pakai otak kau. Enggak mungkin lah pancinya bisa loncat-loncat sampai babak belur begini. Enggak bisa, ganti. Marah si ibu itu. Terus Nasruddin bilang apa? "Ibu, kemarin waktu panci beranak, ibu tak tanya kenapa bisa beranak. Dan tak pernah ibu menanyakan mungkin tidak beranak panci itu. Terus beranak lagi 1 lagi, 2 lagi, 3 lagi. Ibu tak pernah menanyakan dari mana datangnya panci itu. Tapi sekarang dibilang panci loncat-loncat begini, sampai babak belur, ibu justru bertanya, nggak percaya." Bapak Ibu sekalian, ini sebenarnya ilustrasi buat kita. Apa ilustrasinya? Kalau itu menguntungkan kita, kita tak banyak tanya. Kalau guru kita, Profesor Dr. K. Haji Habibudin bilang apa? Orang yang sudah dirasuki kerakusan, tak pernah lagi menggunakan akil pikiran yang sehat. Dari mana ia dapat rezeki itu? Mau yang halal, yang haram pun dilakukannya. Sama dengan si ibu yang tadi itu. Nggak peduli dia macam mana mungkin panci bisa beranak. Tapi diterima aja. Tapi pada saat dia dapat kerugian, tidak mau menerima. Harus jelas alasannya. Dan ini sebenarnya tentang kita Pak. Kalau sudah kerakusan itu masuk dalam diri kita,
maka apapun caranya pasti akan kita lakukan. Walaupun itu salah. Menghalalkan segala cara. Dan tidak ada kenyang-kenyangnya. Dan apapun pasti akan dilakukan oleh orang itu supaya ia dapat keuntungan. Kemarin kita kaget Pak, ada laut yang dipagar. Laut aja dipagar Pak. Setelah laut dipagar, Pertalit juga diminum. Sampai kenyang dia itu jadi pertama gitu ya Ustaz ya. Jadi pertama, mobil kawan awak sana tuh rusak katanya. Beli pertama tapi rasanya Pertalit. Diminum. Tak peduli orang tuh. Aspal dimakan, genteng dimakan, baja ringan dimakan, bangun sekolah, roboh. Ini soal kerakusan Pak. Oleh karena itulah, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Lau kana li bini Adam wadiyan min malin." Kalau sekiranya seorang manusia itu, anak Adam, punya harta satu lembah. Labatagha wadiyan. Dia akan mengambil satu lagi. Kalau dia sudah punya 2 lembah, dia mengambil yang ketiganya lagi. Ats-tsalisan. Wala yamla'u famahu illa turab. Dan tidak ada yang bisa mengenyangkannya kecuali dengan tanah. Masuk, mati, meninggal dunia. Makanya disebutkan alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahlah kalian, kumpulkan harta kekayaan itu sampai kalian masuk ke dalam kubur. Hadir yang dimuliakan Allah, inilah Ramadan ini datang kepada kita. Supaya mengajarkan kita menunda kenikmatan sesaat. Tapi kita memang yang namanya manusia ini Pak, rakusnya kita nggak kira-kira. Siang kita tidak makan, tidak minum, pas maghrib, hantam libas, akhirnya sama juga jadinya kan. Memang urusan yang sejengkal di perut kita ini luar biasa. Sampai-sampai tak sanggup lagi kita berdiri mau sholat tarawih. Saking kenyangnya. Padahal seenak-enaknya kata Rasul, tetap bagi perutmu jadi 3. Sepertiga buat makan, sepertiga buat minum, sepertiga buat nafas. Kita penuh, gak ada nafasnya. Makanya, kenapa? Penuhan. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, walaupun yang kita makan itu halal, tetap Allah ingatkan kita 2 hal. Wala tubazzir tabazir. Jangan mubazir. Jangan berlebih-lebihan. Jangan kekenyangan, Pak. Makan kalau kekenyangan, itu penyakit. Dan ngantuk, Pak. Jadi walaupun halal yang kita makan, jangan kekenyangan dan jangan berlebihan. Kalau kekenyangan itu berarti mubazir. Andaikan Bapak bisa boronglah satu restoran itu, terus Bapak buang-buang, berdosanya itu. Udah kubayarin semua ini, buang aja, berdosa. Dan kalaupun makan, jangan berlebihan. Kenapa? Berlebihan itu tak baik. Itu kalau halal. Bagaimana kalau haram? Dan Rasulullah mengingatkan, setiap kali barang yang kita makan itu menjadi darah daging dalam badan kita. Maka tidak ada yang pantas bagi badan kita ini kecuali ia dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kesempatan Ramadan ini pendidikan buat kita. Buat anak-anak kita. Anak-anak kita yang ada di rumah, istri ada di rumah. Kita sebagai suami kita cari rezeki yang halal. Halalan thayyiban, yang halal. Dan jangan pernah mengira kalau kita kasih anak kita yang haram terus enggak ada dampaknya. Ada dampaknya. Perilaku yang buruk, beringas, itu pengaruh dari makanan yang kita berikan kepada mereka. Oleh karenanya di bulan Ramadan ini, jangankan yang haram Pak. Yang halal saja kita ditahan-tahan kan. Jangankan yang haram, yang halal pun kita tahan-tahan. Supaya apa? Supaya tambah sehat kita. Meskinya memang Ramadan ini, yang bertambah itu amal ibadah kita. Bukan yang bertambah itu apa Pak? Berat badan. Ini rasa-rasanya seringkali kita bulan puasa yang bertambah itu berat badan. Kenapa? Makannya tambah banyak. Dan satu lagi yang nambah apa? Tidur. Apalagi kalau dibikin dalilnya kalau tidur itu
pahala. Tidur itu ibadah. Tidur aja kerjaannya. Ustadz Adi Hidayat pernah bilang ini hadis palsu karena bertentangan dengan prinsip puasa. Puasa itu menyala. Rasulullah berperang Badar itu Pak bulan Ramadan, tanggal 17 Ramadan berperang melawan Quraisy, bulan puasa. Bukan panas semacam di kita ini kan, panasnya di Arab. Udah panas bulan Ramadan lagi pula. Wah, ngeri kali itu. Tapi kan yang mengajarkan kepada kita Ramadan itu menyala, bersemangat, tambah sedekah kita, tambah sholat kita, tambah tilawah kita, tambah semangat kita mencari nafkah, itu namanya menyala. Dan kalau itulah yang kita dapatkan, yang kita lakukan, berarti insya Allah berhasil kita nanti melaksanakan ibadah Ramadan ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terakhir kesimpulannya apa? Jangan sekali-kali kita melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah dalam mencari rezeki. Karena nanti anak-anak kita pun akan melakukan hal yang sama mengikuti kita. Kalau kita bekerja pekerjaan yang haram, maka anak kita pun nanti akan mengikutinya. Dan bahkan dia lebih dahsyat mengerjakan keharaman itu daripada kita. Oleh karenanya, Ramadan ini mengajarkan kepada kita, kalaulah kemarin itu ada yang haram yang kita lakukan, bertaubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ujung hadis ini disebutkan, "Wa ma ja'alnal mala illa iqamis shalah wa ita'iz zakah." Dan tidaklah harta itu sepatutnya kecuali hanya untuk mendirikan salat dan membayar zakat. Wa yatubullahu ala man taba, dan Allah akan mengampuni siapa saja yang bertaubat. Mudah-mudahan rezeki yang Allah berikan kepada kita selama ini halalan thayyiban, Allah berkahi dan kita keluarkan zakatnya. Setelah zakatnya kita keluarkan infaknya. Jadi zakat dan infak kita keluarkan, maka bersihlah harta kita dan disitulah ada keberkahannya. Kalaulah ada yang salah kita di waktu mencari nafkah ini, semoga Allah ampuni segala kesalahan kita. Kita bertaubat kepada Allah dan kita mohon kepada Allah setelah Ramadan ini Allah berikan kita jalan rezeki dari jalan yang halal, sehingga yang mengalir dalam diri kita pun yang halal, yang sampai kepada anak keluarga kita pun yang halal, dan itulah keberkahan bagi kita hidup di dunia dan di akhirat. Semoga Allah berkahi apa yang kita lakukan, Allah terima amal ibadah kita, dan Allah berkahi segala kehidupan kita. Hadanallahu yakum ajma'in, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.